bagaimana implementasi kurikulum Merdeka dalam mata pelajaran? Implementasi kurikulum Merdeka Belajar khususnya di pembelajaran PJOK sejauh ini kan udah hampir 1 tahun. Kemarin di diklat itu di awal tahun pelajaran, baru sekarang udah mau berakhir. Sejauh ini sih cukup banyak yang udah diterapkan, hanya mungkin untuk pembelajaran PJOK khususnya banyak kendalanya tergantung dengan kebijakan dari pemerintah, di mana PTM tidak boleh 100%, lalu tidak boleh ada kegiatan di luar kelas. Jadi hanya sedikit sekali implementasinya terhadap pembelajaran PJOK. Mungkin untuk pembelajaran lain itu nggak ada masalah. Lanjut. Tapi untuk pembelajaran PJOK ya itu sih kendalanya. Jadi tidak bisa menerapkan, kan banyaknya PJOK itu praktik ya. Jadi nggak hanya di kelas. Kalau untuk materi, untuk pengetahuannya mungkin bisa di kelas, tapi untuk keterampilannya itu tidak bisa gitu. Jadi kadang ada beberapa materi yang emang bisa di kelas, tapi sebagian besar materinya itu nggak bisa. Jadi implementasinya sih kurang terimplementasi dengan baik untuk pembelajaran PJOK ya. Seperti itu untuk implementasinya. Kendala dan kesulitan apa yang dihadapi serta solusi yang diupayakan guru untuk menghadapi kesulitan tersebut? Untuk kendala yang tadi disebutkan untuk PJOK, akan tetapi sih kan kita ada PMO tuh. PMO itu kayak apa ya? Setiap sebulan sekali itu ada evaluasi gitu. Selama sebulan apa aja sih yang dikerjakannya, dan itu sama pelatih ahli. Kebetulan dari SD Nagrak itu pelatih ahlinya itu begini, yang dari LPMP. Jadi setiap ada kendala kita selalu sharing sama beliau. Bu, ini gimana sih penilaian, asesmen, bagaimana cara asesmen, bagaimana cara penerapannya, itu langsung dibantu sama beliau. Jadi sejauh ini sih PMO itu cukup efektif untuk mengatasi kendala-kendala yang ada di sekolah. Lalu selain PMO itu di Lembang juga dibentuk kayak semacam forum sekolah penggerak gitu, yang terdiri dari SD Nagrak, SD Cikarupan 3 sama SD Wangunsari. Nah di situ juga saling itu tuh kayak di awal-awal ketika gimana sih nyusun modul aja gitu kan. Kalau di sekolah penggerak itu nggak ada RPP ya, adanya modul aja, kemudian nggak ada silabus, adanya juga ATP gitu. Jadi gimana akhirnya di forum itu kita saling diskusi, saling memecahkan masalah, dan apa kendala yang dihadapi, apa yang dihadapi gitu. Akhirnya saling ngasih masukan, saling ngasih jalan keluar. Sejauh ini sih kendala-kendala itu bisa dilewati dengan Bagaimana dan hasil belajar antusiasme siswa sangat baik sih, apalagi di mana kurikulum penggerak ini kan lebih ke karakter ya, perubahan karakter. Antusias anak-anak sangat antusias dengan kurikulum yang baru ini. Jadi ada proyek juga, anak-anak sangat senang sekali gitu, yang nggak hanya di kelas mendengarkan, di kelas hanya belajar gitu. Mereka diajak ke lapangan, diajak membuat proyek, itu sangat, buat anak-anak itu sangat menarik sekali gitu. Dan sejauh hampir 8 bulan ini perubahannya juga mulai kelihatan, terlebih dari segi karakter anak ya. Kan kita juga walaupun udah masuk misalnya di kelas 4 nih,
Iya, secara kelas mungkin mereka di kelas 4, tapi karena pandemi 2 tahun mereka nggak sekolah, itu mereka masih masih ada di kelas 2 gitu, masih 2 tahun lebih mundur secara psikologisnya, secara pengetahuannya, dan kita akui, kita sadar bahwa pembelajaran dari itu nggak efektif. Jadi, tapi setelah 8 bulan dengan penerapan kurikulum yang baru ini ya lumayan cepat gitu, anak-anak dari segi karakternya, dari segi pengetahuannya juga, karena beban di guru juga dikit berkurang, jadi guru lebih fokus gimana cara mengajar gitu, nggak harus administrasinya nggak terlalu bentuk kayak kurikulum yang sebelumnya.